Kemudian yang bawa mushaf, nah, sudah kita bahas kan kemarin Pak ya, beda ya. Jadi bawa mushaf itu kecuali bawa satu tas, ya, tas yang isinya mushaf dengan barang yang lain, walaupun barang itu kecil, nggak harus gede ya. Kalian bawa tas isinya Quran sama jarum, misalkan, itu udah boleh, nggak haram. Jadi tas isinya Quran sama jarum itu udah boleh, asal lihatnya bawa barang, nggak harus barangnya nggak harus banyak, nggak harus gedenya seimbang, enggak ya, walaupun cuma jarum ya. Jarum apa? Jarum super misalnya, jarum coklat atau jarum pentol ya. Bisa juga jarum apa? Jarum ya, jadi bebas ya, tidak harus gede banget. Sekarang ada orang bawa Quran, kita nggak punya wudhu, ada orang lagi bawa Quran, kita panggil itu orang yang bawa Quran, nggak apa-apa. Sebab kita mau bukan bawa Quran, tapi bawa orangnya lagi bawa Quran. Kata Imam Romli tidak ada masalah. Ya, cuman kata Imam Ibnu Hajar tergantung niatnya. Kalau niatnya bawa orang enggak, kalau niatnya bawa Quran tetap haram. Makanya yang bagus terjaga. Demikian pula haram tidak hanya menyentuh mushafnya, tapi juga qoritoh, sampulnya. Menyentuh mushaf, membawa mushaf termasuk qoritoh, sampulnya juga haram. Tidak boleh kita pegang sampul Al-Quran, sampul mushaf. Beda kalau misalkan kayak model lemari. Apa lemari? Kata para ulama lemari isi lemari itu ada mushafnya. Apa lemari dipegang? Katanya wudhu. Atau kalian naruh Quran di atas meja. Boleh nggak pegang mejanya? Boleh. Sebab itu nggak nyambung dengan Al-Quran, sekedar naruh ya. Jadi naruh meja di atas Al-Quran, beda kalau di bawah nanti ya. Kalau megang doang nggak ada masalah pegang meja ya, mejanya kita pegang, jadi kita naruh mushaf di atas meja. Bolehkah kita megang mejanya? Nggak ada masalah. Beda hal kalau mejanya diangkat. Nah kalau mejanya diangkat, nah, kayak tadi tuh ya, kalau niatnya bawa meja nggak ada masalah. Tapi kalau niatnya bawa Quran, kayak orang tadi bawa manggul, bawa orang. Ya. Itulah. Jadi ada beberapa yang harus kita paham. Ya. Kemudian yang selanjutnya, haram meletakkan sesuatu di atas mushaf, nggak boleh naruh pulpen, naruh cincin, naruh rokok, naruh roti, makanan misalkan. Kenapa sebabnya? Karena itu suatu penghinaan. Jadi kalau kita ada Quran, jangan naruh apapun. Ini sering terjadi kadang-kadang di masjid yang saya suka lihat. Kita naruh peci di atas Quran. Makanya saya bilang itu Ustaz, naruh rokok di atas Quran. Ya mungkin dia nggak ngerti. Haram itu. Jangankan rokok, kita begini aja nggak boleh. Makanya dia ada seorang ulama, dia pas selesai nulis pulpen ditaruh di atas kitab, langsung dia dapat mendengar suara, ilmu tidak akan barokah, ilmu tidak akan manfaat. Ya, karena sudah naruh pulpen di atas kitab, terus di atas kitab aja sudah termasuk nggak boleh, apalagi di atas Al-Quran. Tapi kalau kitab itu, kitab kata sebagai ulama, kalau tidak ada unsur penghinaan nggak apa-apa. Dan kalau Al-Quran jangan. Jadi Quran itu harus steril, jangan naruh sesuatu di atas Al-Quran. Ya. Jadi makanya naruh Quran nih, kalau kita punya rak kitab, ya punya rak lemari, ini Quran taruh di paling atas. Ya. Sekarang begini, kita punya rak
Al-Quran, ya. Rak kitab, isinya ada kitab macam-macam. Rak paling atas ada Al-Quran. Ya. Kan di atas rak ada ini tuh, ada apa? Ada atasnya. Nah di atasnya kita naruh barang-barang, boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Saya cuma naruh di atas lemari seolah-olah. Ya. Boleh. Atas rak Al-Quran kita taruh macam-macam itu nggak ada masalah. Ya, di sini dikatakan walau wuti'al mushaf fi rafil asfal. Ya, misalkan naruh di rak, kemudian tiba-tiba dia naruh di atas lemarinya itu benda-benda kayak model baju atau barang-barang yang lain, nggak apa-apa itu mas, sebab itu nggak langsung kena mushaf, nggak langsung kena Quran. Jadi walaupun memang gak bagus, guru saya itu rumahnya itu lantai 2, ya. Jadi di lantai yang bawah itu ada rak, isinya kitab semua. Nah, itu kita naik ke lantai 2 itu melewati rak kitab, ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, sebab ya mau gimana lagi ya tuh. Cuman memang kurang bagus. Saya kemarin tuh ke rumah beliau, rak itu udah nggak ada, dipindahin. Mungkin boleh tapi kurang bagus. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, bagaimana hukum kita pakai baju yang ada tulisan Al-Qurannya kita nggak punya wudu. Ya, bisa dikatakan wahilul labsus siyab allati nukisha 'alaiha syai'un minal Qur'an. Boleh pakai baju yang baju tersebut ada tulisan Al-Qur'an. Namun dengan catatan harus memperlakukannya dengan baik. Wa naum fiha, walaupun kita tidur enggak ada masalah. Ya, walau lil junub, walaupun dia dalam keadaan junub pakai kaos bertuliskan ayat suci Al-Quran, ya, nggak ada masalah. Ya, cuman ketika nyucinya itu berhati-hati. Ya, kalian kan suka ada kopi tulisan la ilaha illallah, kaos tulisan la ilaha illallah. Kan la ilaha itu Al-Quran kan. Surah As-Saffat sama surah Muhammad. Ya, itu gimana itu? Ditulis begitu, nggak ada masalah, nggak dosa, nggak apa. Cuman kita perlu beda perlakuannya. Jangan masuk WC. Ya, masuk WC, kaosnya lepas dulu, kopinya buka dulu. Dan ketika nyuci juga jangan injak-injak, ya, buang kan. Ya kan, karena di situ ada Al-Qurannya, ya. Jadi menyucinya perlu beda, jangan disatuin dengan yang nggak pantas. Repot lah kalau punya kaos sebutan itu ya. Makanya Habib pernah ngomong, yang punya kaos, yang punya topi, yang tuliskan la ilaha illallah, ya Allah tangga dengan baik. Ya kan? Kadang-kadang karena nggak ngaji, dianggapnya kayak kaos biasa. Padahal ada lafaz Allahnya, ada la ilaha illallahnya. Jadi hati-hati. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana hukum menghias masjid? Misalkan ada tembok bertulisan Al-Quran, ya. Apakah boleh kita megang tembok tersebut? Boleh. Gak ada masalah, sebab nulis di temboknya itu niatnya adalah hiasa. Ya. Gak ada masalah nulisnya itu, karena bukan untuk dibaca, hiasan aja, gak ada masalah. Cuman memang nulisnya makruh. Wa yukrahu kitabatul Qur'an 'ala sukuf wal jidar wal jidran. Ya, walau kana lil masjid. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, makruh menulis apa? Ayat suci Al-Quran di tiang atau di tembok. Imam Syafi'i mengatakan makruh. Ya. Jadi jangan juga bagus, makruh. Makanya masjid-masjid kiai-kiai yang benar asli kiai berjalan masih hias-hias Al-Quran. Loh, masih murah banget, udah habis puluhan miliar, ratusan miliar mungkin sekarang. Nggak apa-apa ya.
kecil gitu kan. Oke. Kenapa nggak boleh pakai? Karena banyak mudaratnya. Ya. Dan juga apalagi ketika nulisnya itu bisa dibaca. Ini akan mengganggu sholat nanti sambil lihat-lihat kaligrafi ya. Itu kata Imam Syafi'i makruh. Imam Ahmad mengatakan haram. Dalam mazhab Hambali haram. Ya, haram menghias masjid dengan Al-Quran. Imam Hanafi itu mengatakan haram. Dalam mazhab Hanafi. Makanya Wahabi kebanyakan ikutnya Hanafi. Tapi di Masjidil Haram itu Masjid Nabawi ya banyak sekali ya rusak. Ya. Beda dengan mazhab Imam Hanafi. Kata Imam Hambali tadi saya salah baca ya. Kalau yang haram Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal haram. Ya. Kata Imam Syafi'i makruh. Nah kata Imam Hanafi boleh. Nah ini yang menghias masjid bisa taklid pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan boleh. Asal jangan di tempat pengimaman. Ya. Kata Imam Hanafi jangan di tempat pengimaman. Kenapa sebabnya? Nggak bagus nanti kebaca. Di atas. Ya, jangan sekiranya tidak kebaca. Kata Imam Malik sama dengan Imam Syafi'i makruh. Ya. Jadi kata Imam Hanafi mengatakan boleh asal jangan di tempat pengimaman. Kata Imam Syafi'i makruh. Imam Malik juga mengatakan makruh. Imam Ahmad itu keras mengatakan kalau ya. Yang bagus mana ya? Terserah. Kalau udah kali dibikin ya udah ya. Cuma kalau kata Rasulullah SAW, ketika masjid sudah dihias-hias begitu pakai ukiran-ukiran, ciri kiamat sudah dekat. Ya. Sebab ciri kiamat itu kata Nabi di mana manusia itu senang menghias masjid. Bukan jelek, artinya ciri akhir zaman. Jadi kalau banyak masjid sudah diukir-ukir, dihias-hias, berarti itu zaman udah akhir banget. Ya. Beda kalau masjid yang di awal-awal Islam nggak ada yang dihias-hias. Jadi nggak ada dihias-hias begitu ya. Kalau misalkan udah mulai banyak tuh, maka sekarang makin marah sekali ya di masjid. Gak di mana pun bilangnya. Ya. Emang nggak boleh, bukannya nggak boleh, artinya itu berarti sudah akhir zaman. Ciri kiamat, berarti Nabi kan benar ya. Nabi itu kalau ngomong pasti kejadian. Ya, kejadian kan dia. Sekarang sudah mana masjid yang polos, kurang modal, ya. Masjid kurang modal, ya. bukan karena ini mau kurang modal. Kalau ada pasti ya Pak. Yes. Ya, nggak ada masalah ya sih ya. Untuk masjid model masjid akhir zaman. Ya. Sekarang bagaimana? Kan sudah ada tuh di Arab tuh banyak tuh. Jadi ada roti, bungkus roti ditulis mushaf. Kalian kalau ke Arab ya. Roti itu, bungkus roti itu kadang ada tulisan apa, lafaz Allah. Boleh, cuman itu ya buang bungkusnya itu yang repot. Ya. Saya nggak tahu itu orang Arab kayak gitu ya. Ini buangnya gimana? Nggak pasti kan habis makan buang. Ya, biasa nih. Ada namanya roti, jadi tulisannya itu Arab, ya, bukan Arab biasa, jadi Al-Quran. Ya, itu boleh, cuman ya buangnya hati-hati. Sekarang nih,
Antum seorang koki bikin kue tar, ditulis pakai apa? Pakai apa misalnya gula, pakai apa? Bertulisan Al-Quran. Boleh nggak? Boleh. Cuman nggak bagus. Boleh. Nggak dosa apa? Boleh. Kue tar misalkan tulisnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sampai selesai. Tidak ada di atas kue tar itu. Apakah boleh? Boleh. Wa kaza kita batu ala ta'am. Boleh. Demikian pula boleh menulis apa namanya Quran di atas makanan, cuman makruh. Boleh tapi sekarang bagaimana kalau dimakan? Ya. Wa yajuzu aklu ta'am. Ya, boleh dimakan, boleh. Karena kalau dimakan kan apa? Ya, hancur. Boleh dimakan. Jadi kue nggak harus dihilangin dulu sebab ketika dimakan juga hancur. Sekarang ada tembok tulisan kaligrafi Al-Quran, nggak lumpuhin misalkan, boleh. Renovasi. Ya, cuman ketika jatuh ke bawah itu yang masih berbentuk rusak kita hancurin biar tidak berbentuk. Itulah ya. Cuman jangan ya, itu bukan boleh, bukan wajib diamalin nanti ulang tahun dan Islami ya. Yasin 1 kilo ditulis semua di atas kue besar, nggak bagus, jangan ya. Jadi tetap yang bagusnya mah itu kalau mau kasih hiasan yang lain. Sekarang kan makin keren, makin di sini kue tar itu makin kreatif, bahkan bisa foto orang ya, foto kita di print, jadi bahan dasarnya dari gula, jadi itu bisa dimakan ya. Makanya boleh tuh foto mantan kita print dengan bahan gula, kita makan sebagai simbol buang dulu ya. Jadi itulah bagaimana penjelasan tentang masalah Al-Quran. Sekarang bagaimana hukumnya nulis ayat suci Al-Quran dalam satu kertas ya. Kemudian kertasnya ditelan ya. Jadi menelan Al-Quran, kemudian kertas yang ada Al-Quran jadi ditelan. Nah gimana ini kalau misalkan ditelan? Kalau ditelan, misalkan kan ini Quran pasti masih berbentuk. Nah menyentuh kotoran ya. Menyentuh kotoran ini jelas bahaya. Makanya bila iktirtos alaihi syai'un minal Qur'an ya. Jadi kalau kertas ditulis Al-Qur'an, kemudian kata kiai atau kata ustadz misalnya ya, tulis telan, itu haram itu. Dosa. Kenapa sebabnya? Kan nanti jatuh ke lambung, nyatu dengan kotoran. Kan dia nggak langsung hilang, beda dengan kue. Kalau kue mah jangankan sampai lambung, di mulut saja sudah hancur. Itu kata ulama seperti itu, bedanya kue dengan kertas. Jangan mau ya, karena ada kadang-kadang ustaz seperti itu ya. Tulis di kertas, di bulat minum biar sembuh. Ya. Kenapa sebabnya haram? Karena nanti bakal kena kotoran yang ada di. Sekarang beda kalau gini, guru saya pernah ya ngamalin guru saya, ditulis di kertas, dimasukin ke air, aduh ya, sampai hancur ya, itu kan. Saya pernah sakit, kata dokter di waktu jauh saya sakit parah, sempat harus dirawat ya. Kata dokter harus berobat, jadi lama berobat, jadi ini penyakit serius ya, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi saya harus sering bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat. Saya cuma sekali ke rumah sakit ya, itu saya minta ke guru dikasih, jadi
saya masih waktu itu saya sendiri yang nulis, disuruh nulis saya ya, masukin kertas ke dalam air kayak botol aqua ya, botol kosong ya, itu saya minum air itu. Katanya kalau sudah habis isi lagi, sampai kertasnya hancur nyatu dengan air. Gimana peminum nggak apa-apa itu mas. Sebab kenapa? Sudah apa? Hancur. Nah, maka dikatakan fa'in azabi bimain summa syaribahu lam yahrum. Beda kalau kertasnya masukin ke air, hancur lebur, kemudian diminum, lam yahrum, tidak haram. Ya, makanya kalau yang ngasih kiai yang ngerti hukum ya caranya beda. Kalau ditelan langsung itu haram. Tapi kalau diaduk di air ya sampai hancur, airnya diminum. Itu saya sekali doang berobat. Alhamdulillah ketika periksa ke dokter sembuh total. Ya, cuma ngasih 10.000 waktu itu saya bisa. Zaman dulu, zaman 10.000 kalau sekarang 100 lah. Mau bikin nasi wadah lo. Orang nasi uduk tuh ngasih 400 perak kok. Lama banget. Ya. Seingat saya cuma ngasih 10. Ya. Sembuh alhamdulillah. Ya. Jadi walaupun memang baunya nggak enak ya, karena bahwa anjuran apa? Anjuran. Sekarang bagaimana kalau nulis kayak kebawa kasan itu? Ya nulis di mangkok, tulis Quran. Ya di mana? Di mangkok. Kemudian kasih tinta kan, diguyur pakai air, atau berumur nyatu sama air. Kan air salalin kan cara begitu. Diminum buat orang yang sakit, tidak ada masalah kata imam itu nggak salah. Enggak. Tapi ada sebagian yang bilang makruh. Ya, jadi artinya tidak ada masalah. Nah ini masih banyak nanti ya yang akan dibahas soal apa namanya, bagaimana hukum membakar Quran, membakar mushaf itu nanti ada di depan ya kita bahas. Wallahu a'lam.